wilayah pertambangan itu hanya boleh ditawarkan, ya. Kalau masyarakatnya setuju, ya. Jadi harus dari kedua belah pihak, nggak bisa hanya dari karena kita melayani maka semua yang minta, ya. Apalagi kalau dia ngasih upeti, ngasih ampau, ya, maka harus kita layani gitu, ya. Nggak bisa kayak gitu, ya. Kalau masyarakat setuju, oke, dan sesudah itu juga harus bicara dengan masyarakatnya, gitu. Dan harus jelas tentang pembagiannya, ya. Jadi ada yang menyebutkan tadi misalnya 20% untuk tingkat 1, ya. Lalu saya nggak ngerti, harusnya kalau 20% kan sisanya 80%, ya. Atau 40% untuk yang tingkat 1 penghasil, 40% untuk tingkat 2 penghasil, yang 60% untuk tingkat 2 bukan penghasil, ya. Harusnya kayak gitu, ya. Tapi masalahnya kadang-kadang karena hanya ke tingkat 2 itu, maka duitnya nyangkut di situ, ya. Jelas, ya. Bapak Rawilson mungkin tahu, ya. Itu di Kalteks itu ada daerah yang namanya yang di pulau itu Duri itu kabupatennya Pak? Bukan, Duri itu kabupatennya ada di pulau Bekasap, ya. Duri itu kabupatennya ada di Bekasap, yang sama sekali nggak ada operasi perminyakan di situ, dan duitnya itu jatuh ke kabupaten. Lalu dia bagi suka-suka aja ke kecamatan Duri, kecamatan Bandung. Akibatnya kecamatan Duri yang setiap hari ada orang Chevron operasi di situ, itu dia nggak merasa berbeda nasibnya dengan kecamatan di sebelahnya. Nah kalau kayak gitu ya dia benci sama Chevron. Tapi kalau misalnya duit yang dari tingkat 2 ini lebih ke bawah lagi, ya, misalnya kabupaten penghasil itu dapat 40%, ya. Nah 40% itu hanya untuk 20% untuk kabupaten penghasilnya lah saja. Lalu 40% untuk kecamatan penghasil, ya, dan 40% untuk kecamatan bukan penghasil, maka itu akan lain ceritanya. Karena masyarakat merasakan adanya pertambangan di situ, ya. Jadi tambang itu harus dipikir sampai ke situ, gitu. Nah itu dulu pemerintah pusat nggak bisa ikut mikir karena undang-undangnya belum ada. Nah sekarang sudah ada dan itu harus dibicarakan. Tapi terus terang saja, ya, hal semacam ini nggak akan jalan tanpa network, terus terang saja, ya. Jadi kita harus bicara, masyarakat setempat harus bicara, ya, pemerintah daerah setempat harus bicara, tapi pengusaha juga harus bisa bicara, ya. Akademisi terutama itu harus bicara, karena biasanya akademisi itu yang nggak relatif kurang kepentingannya, walaupun kadang-kadang juga nggak kayak gitu, ya. Jadi kita harus jujur, ya, pada dasarnya, dan semua pihak harus bicara tentang bagaimana mengelola negara ini atau mengelola daerah ini, mengelola tambang ini, gitu. Karena kalau semuanya diharapin pemerintah nyelesai di pemerintah itu juga macam-macam, Pak. Kayak Pak Rizal bilang tadi, di anggota DPR itu juga macam-macam, ya. Ada penguasa pengusaha, ada pengusaha penguasa dan sebagainya. Ya, jadi mungkin itu dulu tadi.